Pak Menteri bercanda itu sebenarnya ya. Jadi motor-motor yang dirakit tidak mungkin beredar di masyarakat karena itu tetap saja terlarang. Jadi ini joke-nya Pak Menteri supaya suasana nggak tegang ya. Ya Pak, sama tadi belum dijelasin kerugiannya berapa ya buat negara. Terima kasih. Justru itu Mbak, pertama pendeteksian pertama ini adalah melalui scanner di pelabuhan sini yang dilengkapi dengan sistem AI. Jadi ada indikasi bahwa ini sama dengan bentuknya sama dengan barang balpres sebelumnya yang pernah ketemu. Jadi begitu polanya sama, muncullah tuh lampu merah kira-kira ya tung baru diperiksa. Nah dari situ kelihatan sekian isinya begini balpres, kemudian dibuka yang lain dibuka semua di kapal itu. Jadi kita udah menerapkan pakai AI. Kalau nggak udah lolos ini kira-kira. Kita boleh lihat AI-nya nggak pakai gimana? Ya? AI-nya. Mau lihat? Bisa nggak? Menarik kan Pak, soalnya belum pernah lihat. Hah? Dulu pernah kita kasih lihat waktu Surabaya ya, kira-kira begitu. Di sini. Dulu kan ngelihat pakai mata telanjang. Sekarang udah lebih canggih. Ada sistem deteksi juga. Begitu deteksi mirip, dia ngasih tahu. Jadi double pengawasan mata telanjang orang ahli kita yang udah terlatih dengan AI, jadi lebih cepat terdeteksinya. Jadi ke depan akan lebih banyak barang-barang nih seperti ini yang terdeteksi. Kerugian negara saya pikir tadi saya dibilang berapa? 37 ini nilainya kan? Nilainya 37 ada tadi ya datanya. 37 dan berapa? Kerugiannya ada berapa? Jalan pers. Kita ada nilai barangnya tapi ada kerugiannya saya lihat di angka ini ya tadi. 37 dan 4. Oh gini ya. Potensi nilai kerugian negara tidak dapat dihitung secara potensi penerimaan baik secara biaya masuk dan atau PDRI karena merupakan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Namun terdapat kerugian imaterial seperti peredaran balpres dapat menurunkan citra bangsa di mata dunia karena dianggap tidak mampu mengelola produk dalam negerinya sendiri dan mau menerima barang bekas dari negara lain. Kalau Anda lihat barangnya ini kan jelek, nggak sebagus yang dulu yang kita lihat kan. Ini mungkin sumbernya dari negara yang nggak jauh dari kita, negara berkembang atau negara yang tidak terlalu maju. Saya nggak ngerti kalau begini masih bisa laku ya. Mungkin ini yang jelek yang dikeluarkan, yang bagus ada mungkin. Kemudian yang lain adalah dapat menjadi sarana masuknya penyakit yang berasal dari virus dan bakteri yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Kemudian ini bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri dan hilangnya pasar untuk pakaian hasil produksi lokal. Jadi seperti itu kerugiannya. Yang kita tahu adalah nilai barang ini 37 tambah 4 miliar rupiah nilai barang di pasar, kira-kira begitu. Tadi proses shipping dengan luar negerinya kayak gimana Pak? Koordinasi kan selama ini masih internal antara kita, polisi, TNI AL, BAIS, belum dengan di luar negeri sana. Tapi begitu ketahuan, saya pikir sih begini, sekali ketahuan dan dihukum siapa semua yang terlibat dalam jaringan tadi, pasti akan aktivitasnya akan menurun dengan signifikan. Dan kita juga tahu nanti di sananya siapa, di luar negeri siapa. Kalau kita deteksi betul, nanti kita akan kerjasama dengan port luar negeri juga, custom luar negeri juga. Tapi sekarang belum terlalu kelihatan karena kami masih dalam proses deteksi yang lebih dalam. Mungkin tambahan ya, bahwa barang-barang ini tidak langsung diimpor dari negara asal, tetapi impor melalui transit. Seperti tadi saya sampaikan bahwa balpres ini dilakukan lewat perbatasan, ya.
melalui perbatasan ini sedikit demi sedikit dikumpulkan, terbukti kita bisa mendapatkan gudang penimbunannya. Nah, dari gudang penimbunan itu diangkut melalui kapal dengan sistem domestik, sehingga ini dianggap bahwa ini adalah antar pulau. Tetapi kalau dilihat tidak mungkin ada barang ataupun balpres ini yang diperdagangkan di dalam negeri ataupun dalam bentuk balpres seperti ini. Demikian. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tambahan sedikit mungkin. Ini teman-teman pasti bertanya, ini barang ini mau diapain terusnya, dilempar ke pasar apa enggak? Dulu kita pernah diskusi sama industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kita tawarkan dan kita proses, mereka bilang mereka nggak mampu. Jadi saya pikir ini kan kita musnahkan saja, Pak ya. Kemenkeu akan menyiapkan dana untuk musnahkan ini, termasuk yang di pelabuhan yang lain yang sudah bertahun-tahun tidak dimusnahkan. Tambahan lagi, ini kan balpresnya baju. Dari 43 itu ada bukan baju juga rupanya, ada motor ya Pak ya, ada yang lain-lain, motor pretelan gitu. Tadinya saya pikir dirapin aja dirakit, siapa tahu ada Harley saya bisa beli. Tapi karena masih nggak boleh sama istri ya saya nggak jadilah. Oke, itu tambahannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami cukupkan untuk sesi. Pak Menteri bercanda itu sebenarnya ya. Jadi motor-motor yang dirakit tidak mungkin beredar di masyarakat, karena itu tetap saja terlarang. Jadi ini joke-nya Pak Menteri supaya suasana nggak tegang ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.